Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi memasak bersama saya di channel Resep Hendra Rina. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memasak atau berkreasi menu olahan dari ayam yang akan kita jadikan sate ayam menul-menul. Serius, ini enak banget. Caranya pun sangat mudah. Simak videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Bahan utamanya tentu saja ayam, dan di sini saya sudah ada 600 gram ayam bagian dada. Lanjut nanti akan saya cuci bersih, saya potong-potong dan saya pisahkan dengan bagian kulitnya. Kemudian akan saya marinasi dengan jeruk nipis dan juga garam. Oke, kita langsung aja mulai untuk mengolah ayamnya. Ayamnya ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya pisahkan dengan kulitnya. Lanjut akan langsung saya potong-potong, dan untuk memotongnya saya ambil serong-serong seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita tusukkan di tusukan satenya akan lebih kelihatan penuh dan nanti hasilnya jadi menul-menul. Atau kalau misalnya teman-teman punya cara sendiri untuk memotong ayam yang dipakai untuk sate atau yang mau dimasak sate, silahkan ya disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, seperti ini sudah saya potong semuanya. Lanjut saya taburi dengan garam. Oke, kemudian diratakan seperti ini. Dan kalau teman-teman mau ditambahkan juga dengan lada bubuk, boleh ya, enggak apa-apa. Jadi nanti rasanya lebih gurih. Nah, setelah semuanya tercampur rata, lanjut saya tambahkan dengan perasan air jeruk nipis. Kemudian diaduk rata kembali ya, seperti ini. Usahakan semua lapisan daging ayamnya ini terkena dengan jeruk nipis ya. Jadi nanti dia lebih berasa lebih segar. Nah, seperti ini, dan setelah tercampur rata, istirahatkan dulu kurang lebih selama 20 menit. Sama seperti daging ayamnya ya, untuk bagian kulitnya akan saya marinasi juga dengan garam dan jeruk nipisnya. Sama diratakan ya seperti ini, kemudian ditambahkan dengan perasan jeruk nipisnya, diratakan kembali dan kemudian diistirahatkan juga selama kurang lebih 20 menit. Oke, sambil menunggu ayamnya dimarinasi, lanjut saya akan siapkan untuk bumbu kacangnya. Ada bawang putih, bawang merah, kemudian cabai rawit dan cabai merah keriting. Tentu saja ada kacang tanah, dan ini saya pakai 250 gram ya sekalian untuk stok. Dan terakhir di sini ada gula pasir, kaldu bubuk, dan garam, serta ada juga kecap manis yang nanti kita pakainya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut saya langsung saja menggoreng kacang tanahnya. Ini saya goreng sampai benar-benar matang. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini sudah berwarna kecoklatan. Langsung saja saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian tunggu sampai kacang tanahnya ini agak hangat atau dingin sekalian ya, untuk bisa kita haluskan. Kemudian saya juga menggoreng bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini saya goreng juga sampai benar-benar matang ya. Memang sengaja tidak saya campur dengan menggoreng kacangnya tadi ya, agar bau kacangnya tidak langu. Oke, setelah bumbunya matang seperti ini, lanjut saya angkat dan saya tiriskan. Sama seperti kacangnya tadi, ditunggu sampai dingin ya. Kemudian baru kita blender. Nah, ini setelah kacangnya dingin, langsung saya masukkan ke dalam blender ya, dan saya haluskan. Saya tambahkan dulu dengan air dan dihaluskan sampai benar-benar halus. Nah, oke, seperti ini. Dan ini sudah halus. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kacang halusnya ini langsung saya masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi dengan minyak goreng. Untuk sisa kacang yang masih ada dalam blendernya bisa dibilas, kemudian langsung juga dimasukkan ke dalam wajan sekalian. Oke, kemudian ini saya aduk rata. Saya masak dengan api sedang aja. Jangan pakai api yang besar ya, nanti takutnya gosong. Oke, seperti ini ya, diaduk-aduk terus sampai benar-benar mendidih. Dan setelah mendidih, lanjut masukkan gula pasir,
garam dan kaldu bubuknya, kemudian diaduk rata kembali sampai benar-benar larut. Setelah itu tambahkan dengan kecap manis. Dan di sini saya pakai 3 sendok makan kecap manisnya dulu ya teman-teman, nanti bisa disesuaikan pada saat penyajian. Kemudian diaduk-aduk terus dan biarkan sampai matang dan tanak. Jangan lupa juga dikoreksi rasa, disesuaikan dengan selera teman-teman lagi ya. Mau kurang asin, kurang manis, ataupun kurang gurih, silahkan ditambahkan dengan bahan-bahan yang diperlukan. Setelah dirasa pas atau cukup, langsung saja boleh dimatikan api, kemudian kita sisihkan dulu. Oke, lanjut, kemudian kita langsung bisa mulai untuk memproses membuat satenya, dan di sini sudah ada tusukan sate yang sudah dicuci bersih. Kemudian daging ayam yang tadi sudah dimarinasi langsung bisa kita tusukkan ke tusukan sate seperti ini ya. Saya bikin rangkaian 2 potong daging ayam. Ini saya tusukkan dulu seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan dengan 1 potong kulit ayamnya. Saya taruh di tengah seperti ini dan ditutup dengan 2 potong daging ayam lagi. Nah, jadinya seperti ini. Cantik sekali ya teman-teman. Dan lakukan hal serupa sampai semua potongan daging ayam maupun kulit ayamnya habis. Nah, ini seperti ini ya. 2 potong daging ayam saya tusukkan dulu ke tusukan satenya. Kemudian baru saya tambahkan dengan kulit ayamnya dan saya tutup lagi dengan 2 potong daging ayam. Dan ditusukkannya secara berdiri seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Ini sudah saya tusuk semuanya dan sudah habis. Kemudian langsung saya bakar di atas api kompor. Ini saya pakai apinya kecil saja biar daging ayamnya ini pori-porinya terbuka. Dan sambil menunggu daging ayamnya ini agak setengah matang atau pori-porinya terbuka, saya langsung bikin larutan untuk olesannya. Saya pakai 3 sendok makan minyak sayur, kemudian 7 sendok makan kecap manis dan 1 sendok teh merica bubuk, kemudian diaduk rata. Nah, seperti ini. Nah, setelah rata, kita sisihkan dulu. Kita balik lagi ke sate yang tadi kita bakar. Dan sate yang kita bakar tadi di bagian bawahnya ini sudah setengah matang ya, pori-porinya sudah terbuka. Jadi nanti kalau kita berikan dengan olesan yang tadi barusan kita bikin akan lebih cepat menyerap ke dalam daging ayamnya. Nah, setelah kedua sisinya sudah setengah matang, langsung saja kita angkat dan kita taruh di atas celupan kecap dan minyak sayur yang tadi. Ini kita celup-celup sampai semuanya rata dan terkena dengan larutannya. Kemudian kembali kita bakar ya, dan kita bakar sampai benar-benar matang. Tidak usah terlalu kering ya teman-teman, cukup sampai satenya ini berwarna kecoklatan aja. Takutnya nanti kalau dibakar sampai benar-benar kering pada saat dingin atau pada waktu dingin, dagingnya akan menjadi keras. Nah, kira-kira seperti ini cukup ya. Langsung saja boleh diangkat dan disisihkan dulu. Kita lanjutkan membakar sisa sate yang masih ada. Nah, ini tinggal beberapa tusuk aja, langsung saja saya bakar. Seperti tadi ya, kita bakar dulu setengah matang. Setelah dua-dua sisinya berwarna putih pucat seperti itu atau sudah setengah matang, boleh langsung diangkat. Kemudian kita celup-celup dulu dengan larutan kecap dan minyak sayurnya seperti tadi ya, sampai semua permukaan satenya terkena dengan larutan kecapnya itu. Oke, setelah itu kita bakar kembali sampai berwarna kecoklatan dan tanak. Oke, jangan lupa juga dibolak-balik ya, agar yang di bagian bawahnya tidak kosong. Dan teman-teman bisa lihat ini satenya sudah kelihatan menul-menul ya, beda dari yang biasa kita beli di luar. Biasa sate yang kita beli di luar itu biasanya kurus-kurus dan kecil-kecil, jadi suka bikin gemes. Nah, ini sudah matang ya, langsung saja saya angkat dan saya sisihkan. Lanjut akan saya bakar kembali, tapi saya bikin larutan yang lain dulu. Ini larutan yang tadi saya tambahkan dengan beberapa sendok bumbu kacangnya dan saya tambahkan juga sedikit kecap lagi. Kemudian diaduk rata seperti ini ya. Nah, setelah itu ambil beberapa tusuk sate yang akan kita sajikan. Ini dicelup-celup seperti ini ya, sampai semuanya terkena dengan bumbu kacangnya. Boleh ditambahkan juga dengan sedikit kecap lagi. Dan kembali dibolak-balik ya seperti ini agar semua lapisan satenya ini terkena dengan bumbu kacangnya. Setelah itu langsung saja kita bakar kembali.
Oke, seperti ini kita susun rapi ya, dan kita bakarnya cukup sebentar aja sampai dia agak kering sedikit. Kemudian dibalik-balik juga, tetap ditungguin ya agar tidak gosong. Nah, kira-kira seperti ini. Ini bumbunya sudah kering dan sudah meresap ke dalam daging ayamnya. Lanjut, saya angkat dan saya sisihkan. Dan saya lanjutkan membakar dengan pola yang sama seperti tadi ya. Dicelupkan dulu ke dalam larutan bumbu kacang yang tadi. Kemudian kita tunggu sampai bumbunya mengering dan meresap ke dalam daging ayamnya. Setelah itu, bisa kita angkat dan kita pindahkan ke piring saji. Alhamdulillah, sate ayam menul-menulnya udah matang ya, udah jadi, siap disajikan untuk keluarga tercinta. Cocok sekali disajikan dengan sepiring nasi putih hangat, enak banget. Untuk cara penyajiannya disesuaikan dengan selera teman-teman ya, bisa disajikan secara terpisah seperti ini dengan bumbu kacang dan bumbu pelengkap yang lainnya ditaruh terpisah seperti ini ya, kemudian dicocol dan dinikmati gitu aja, enggak masalah, yang penting tetap enak. Dan rasa sate ayamnya ini pun benar-benar serius enak banget, daging ayamnya empuk dan lembut banget, rasa lada dan jeruk nipisnya terasa juga, pokoknya top deh. Atau juga bisa disajikan seperti kalau kita beli di abang-abang ya, kita taruh dulu bumbu kacangnya seperti ini, kemudian ditambahkan dengan sedikit kecap manis dan ditambahkan dengan irisan cabai rawit dan diaduk rata seperti ini. Setelah itu, susun sate ayamnya di atas bumbu tersebut dan kondisikan semua satenya ini nanti terkena dengan bumbu kacangnya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan bumbu kacangnya lagi di atasnya. Jadi nanti sate ayamnya ini menjadi lebih medok dan mantep banget. Nah, seperti ini ya. Ini saya tambahkan dulu dengan bumbu kacangnya di atasnya. Dan untuk bumbu pelengkap atau bahan pelengkapnya langsung saya taburi aja dengan bawang merah goreng, kemudian irisan cabai rawit, dan ditambah lagi dengan sedikit kecap manis di atasnya seperti ini, maka akan jadi lebih enak dan mantap. Teman-teman, wajib coba. Sate ayam abang-abang ala rumahan ala resep Hendra Rina. Sangat mudah cara membuatnya dan sangat simpel bahan-bahannya. Teman-teman, wajib coba ya. Nah, oke teman-teman, itulah dulu video dari saya kali ini. Semoga teman-teman suka ya, dan dapat menjadi inspirasi menu pilihan teman-teman bersama keluarga tercinta. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.